welcome to our public speaking. Oke, ulang ya, sorry. Okay, good morning everyone. Welcome to our public speaking season tonight. I'm Intra Peliani and I will be your moderator throughout this event. Let's get started. To begin, we will have a vocabulary quiz with 10 questions. This quiz is catered related to public speaking. Please get ready and do your best. Lutfia, please quiz. Okay, thank you for opportunity. I am Lutfia Feranti, will deliver session 12 materi on public speaking. But before getting intro the materi, we will open a quiz session about vocabulary. Oke, di sini ada yang pertama. Kita buka sesi quiz dulu ya, quiz tentang vocabulary. Itu sekarang yang nomor 1, apa arti dari audiens dalam konteks public speaking? A. Pesan. B. Pendengar. C. Pembicara. Boleh yang bisa jawab atau yang mau jawab angkat tangannya. Boleh saya Salwa itu Sulis siapa? Boleh. Boleh jawab. Boleh. Jawabannya B. The answer is B. Oke, mari kita lihat. Answer. Gimana Teo, bisa disambit gak? Jawabannya B katanya. Nggak bisa. Diklik dulu yang jawabannya. Iya. Oke, the answer is correct. Next. Oke, yang kedua. Istilah body language merujuk pada A. Nada suara, B. Bahasa tubuh, C. Umpan balik atau tanggapan. Boleh yang mau Aku jawab? mau Aku mau Upi. Aku Aku. mau Najwa. Boleh Najwa. The answer is B. Bahasa tubuh. Oke, mari kita lihat. Oke, the answer is correct. Next. Apa yang dimaksud dengan feedback? A. Ekspresi wajah, B. Pesan utama, C. Umpan balik atau tanggapan. Aku mau Surya mau Fitri. jawab. Surya mau Surya. Boleh, mau? mau jawabannya C, umpan balik atau tanggapan. Boleh dilihat. Oke, the answer is correct. Next. Pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi disebut A. Persuasive speech, B. Entertaining speech, C. Informative speech. Sulis mau. Boleh, Sulis. The answer is C, informative speech. Oke, the answer is correct. Next. Istilah stage
Berarti A. Gangguan komunikasi, B. Persiapan pidato, C. Takut tampil di depan umum. Aku mau. Fitri, Boleh, Fitri. jawabannya C, takut tampil di depan umum. Oke, mari kita lihat. Oke, the answer is correct. Next. Apa perbedaan antara extemporaneous dan impromptu? A. Extemporaneous tanpa persiapan. Kalau impromptu dengan naskah. B. Keduanya sama. C. Extemporaneous dengan persiapan dan catatan. Impromptu tanpa persiapan. Suraya mau. Boleh? The answer is extemporaneous dengan persiapan dan catatan, impromptu dengan persiapan. Oke. Oke, the answer is correct. Next. Monroe's motivated sequence adalah A. Alat bantu visual, B. Intonasi suara, C. Urutan motivasi dalam menyusun pidato persuasif. Boleh yang mau jawab? Apa mau? Emilia Boleh, mau. boleh Selpa. Jawabannya C. Urutan motivasi dalam menyusun pidato persuasif. Oke, the answer is correct. Next. Apa makna dari ethos dalam public speaking? A. Daya tarik emosi, B. Gangguan komunikasi, C. Daya tarik karakter atau kredibilitas pembicara. Emilia mau. Boleh, Pemil. C, daya tarik karakter atau kredibilitas pembicara. Oke, the answer is correct. Next. Bagian dari pidato yang disebut hook adalah A. Kalimat penutup, B. Kalimat pembuka yang menarik perhatian, C. Pokok pikiran utama. Boleh yang Karen menjawab? mau. Boleh. Mau. B. Kalimat pembuka yang menarik perhatian. Oke, the answer is correct. Next. Oke, the last one. Istilah visual aids mengacu pada A. Teknik vokal, B. Bahasa tubuh, C. Alat bantu visual seperti slide. Sipa Gitu, mau. Mbak. Siapa? Sipa, Boleh sih, Pak. jawabannya Nesa. Jawabannya C. Oke, the answer is correct. Okay, now we go straight to the material. First I will explain about next day.
Hmm, about definition and nature of public speaking. Public speaking is a planned, purposeful oral communication delivered to an audience with the intent to inform, influence, entertain, or inspire. Is it both an art and a skill that combines clear thinking, over, overtip verbal and non-verbal communication, and audience awareness? Unlike casual conversation, public speaking is more structured and formal. Jadi artinya berbicara di tempat di depan umum merupakan komunikasi lisan yang terencana dan bertujuan untuk disampaikan kepada audiens dengan tujuan untuk memberi informasi, mengaruhi atau menghibur, menginspirasi. Ini adalah sebuah seni sekaligus keterampilan yang menggabungkan pemikiran jernih, komunikasi verbal maupun nonverbal yang efektif, dan kesadaran audiens. Tidak seperti berbicara atau percakapan santai, berbicara di depan umum lebih terstruktur dan formal. Lanjut, kayak karakteristik. Yang pertama ada plan. The message is prepared in audience, yaitu direncanakan atau sudah direncanakan, yaitu pesan dipersiapkan terlebih dahulu. Terus ada struktur, follow a logical order, introductive, body, and conclusion. Conclusion. Itu terstruktur mengikuti urutan yang logis, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Purposeful, designed to achieve a specific outcome, yaitu bertujuan, dirancang untuk mencapai hasil tertentu. Audience catered, adjust to meet the audience need and expectation, yaitu berpusat pada audiens, disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan audiens. Oke, next. Oke, the communication process in public speaking. The first yaitu speaker, the person who present the message, yaitu pembicara, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada message, the content including idea, argument, and supporting material. Yang artinya pesan, yaitu konten termasuk ide, argumen, dan materi pendukung. Selanjutnya ada channel, the medium through which the message is transmitted, voice, slide, dan mikrofon. Itu saluran atau media tempat pesan dikirimkan, seperti suara, slide, dan mikrofon. Kemudian ada listening, the audience receiving the message. Itu pendengar, audiens yang menerima pesan. Kemudian feedback, respon from the audience, verbal or non-verbal. Itu umpan balik, respon dari audiens, verbal maupun non-verbal. Interference, anything that dispute the message, noise, and distraction. Yaitu gangguan, apapun yang mengganggu pesan, seperti kebisingan atau gangguan. Next, situation, the content is which the communication take place, time, place, occasion. Yaitu situasi atau konteks di mana komunikasi berlangsung, waktu, tempat, dan kesempatan. Oke, next. Oke, type and purpose of public speaking. Types, one, informative, to teach or explain, a lecture or climate change. Itu informatif yang untuk bertujuan atau menjelaskan. Misalnya ceramah tentang perubahan iklim. Persuatif, to change attitude or behavior. Itu
sales speech, yaitu persuasif, merupakan untuk mengubah sikap atau perilaku, misalnya promosi penjualan. Entertaining to amuse, stand up comedy atau storytelling, yaitu menghibur atau untuk menghibur, misalnya komedi tunggal atau mendongeng. Special occasion, ceremonial purpose, including wedding and toast, yaitu acara khusus tujuan seremonial, misalnya pidato bersulang untuk pernikahan. Kemudian ada purpose, yaitu to inform by increasing understanding, memberikan informasi dengan meningkatkan pemahaman. To persuade by influencing thought on or action, membujuk dengan mempengaruhi pikiran atau tindakan. To entertain by awakening emotional, untuk menghibur dengan melibatkan emosi. To celebrate by marking significant event, untuk merayakan dan dengan menandai peristiwa penting. Oke, next. Audience analysis. Effective speaker tailor their message based on demographic, age, gender, education, cultural background. Itu analisis audiens. Ini ada pembicara yang efektif menyesuaikan pesan mereka berdasarkan. Yang pertama ada demografi, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau latar belakang budaya. Next, psikolografi, belief, volume, atau attitude, yaitu psikolografi, yaitu keyakinan, nilai, dan sikap. Situation, faktor, audience size, location, occasion, and time constraint, yaitu faktor situasional, yaitu jumlah audiens, lokasi, acara, dan batasan waktu. Understanding tell helps create relevant context, select approach language, and anticipate audience reaction. Yaitu memahami ini dapat membantu konten yang relevan, memilih bahasa yang tepat, dan mengantisipasi reaksi pembaca. Oke, terima kasih. Thank you again to the moderator. Maaf, sorry. Intan, aku kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Lutfia, for that information presentation. Next, to keep our energy up and make the session more interactive, we will have a third ice-breaking activity. This is a fun way to engage and refresh ourselves before continuing. Ice-breaking ini akan dibawakan oleh Tesawa. Tesawa, dipersilahkan. Thank you, Intan. Let's begin the ice-breaking session. Ada 10 soal untukmu, dan kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap soalnya. Apakah kamu sudah siap? Ayo langsung saja kita mulai. Soal pertama, kata sifat dalam bahasa Inggris disebut juga adverb, conjunction, pronoun, atau adjective. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Adjektif. Jawabannya adalah adjective.
correct. Soal kedua, they play football yesterday. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah is, are, were, atau were. Ada yang mau jawab lagi? JR. Ini yang terakhir, were. Soal ketiga, bahasa Inggris dari telinga adalah I, ear, mouth, atau nose. Ear. Ada yang tahu? Ear. Yang ear. Itu adalah kedua. That's correct. Soal berikutnya, sinonim kata almost adalah usually, sometimes, nearly, atau near. Nearly. Ini adalah nearly. Soal berikutnya, contoh kalimat verbal dalam bahasa Inggris adalah I drive a car, she is beautiful, I was asked, sit down. Ada yang tahu? Ini adalah I drive a car. Jauh ini berapa soal yang bisa kamu jawab? Oke, wait. Five. Let's continue to material. 5 is speech structure. A. Introduction, hook, start with a quote, question, or story. And credibility statement, explain your qualification or interest. Thesis statement, main idea or goal of the speech. And preview, list the main point. Yaitu pembukaan, buka dengan hal yang menarik, bisa pakai kutipan, pertanyaan, atau cerita yang menyambung dengan topik, tujuannya agar orang tertarik. Dan credibility statement itu kenali diri kamu, jelasin kenapa kamu peduli atau ngerti dengan topik ini agar audiens pun percaya dengan kualitas kita. Terus ada thesis statement, tujuan pidato, langsung aja sampaikan ke inti tujuan utama kita ngejelasin apa hari ini. And preview, kasih gambaran isi juga, sebutin secara singkat poin-poin yang bakal dibahas. And B, body, organize using logical pattern. Chronological time order, yaitu berdasarkan tempat, cocok untuk topik yang dibutuhkan, dideskripsikan di lokasi tersebut. Spesial, sebab spesial describing based on location. Ini untuk berdasarkan tempat, cocok untuk topik yang butuh dideskripsikan lokasi. Terus ada cause, effect, reason, and outcome, yaitu masalah, solusi, mulai dari masalahnya terus kasih solusi. Sorry miss, itu tuh sebab akibat, jelasin kenapa suatu terjadi dan akibatnya apa. Dan problem solution, issue followed by a resolution.
masalah solusi, mulai dari masalahnya terus kasih solusi. Typical dividing into categories. Bagi isi jadi beberapa bagian atau tema agar semakin kuat. Ditambahkan dengan example statistik expert testimony dengan kisah nyata, data statistik atau pendapat ahli. C. Conclusion, ada sinyal the end. In conclusion itu penutup. Tandai akhir pakai kalimat kayak sebagai penutup agar audiens tahu bahwa ini pidato ini akan segera selesai. Dan summarize statement point itu ada ulangi poin penting. Ingetin lagi ke audiens ada hal-hal utama yang dibahas dalam pidato tersebut. Dan close memorable with a call to action or powerful quote. Tutup dengan kesan, bisa pakai ajakan, kalimat inspiratif, atau kutipan yang membekas. Method of delivery. First, manuscript reading from a script. Membaca naskah. Ini bisa pidato langsung dari teks atau naskah. Cocok buat acara resmi dan kadang bisa terdengar kaku kalau misalnya kita tidak melatih. Terus ada memorize, reciting word for a word. Terus ada hafalan. Hafalan ini pidatonya ini per kata. Terus nggak pakai catatan karena ya hafalan. Terus ada impromptu. Speaking with no preparation. Ngomong dengan ini tuh pidato secara dadakan. Terus ada extemporaneous, prepare and rehearse but delivery with notes in a conventional style. Ini tuh pidato dengan gaya yang paling santai. And 7, verbal and non-verbal communication from verbal communication. Clarity, articulation, proper form, and pace. Komunikasi verbal. Jelas dan enak didengar, usahakan kita bicara tidak belibet, artikulasi jelas dan volumenya pas. And use of rhetorical device, pakai bahasa pengulangan yang keren biar pesan makin nempel, kalimat-kalimat pun harus seimbang. And non-verbal communication, eye contact, builds connection and trust. Lihat audiens dengan terusan. Kalau kita misalnya lihat ke kertas atau layar, kontak mata juga kita buat ngilangin rasa percaya diri. And gesture, emphasis, point buat should be natural. Gerakan tangan, gunakan gestur biar poin-poin lebih ditekankan juga. Postur, stand confidence, berdiri tegap, jangan bungkuk untuk postur tubuhnya. Ekspresi wajah, facial expression, match emotion with the message. Sesuaikan ekspresi muka sama apa yang dengan diomongkan, dengan apa yang dibahas. Movement, purpose rather than pacing. Gerakan di panggung, jalan sedikit agar tidak kaku dan tidak